Selama 10 tahun saya sebagai anak buahnya Pak Jokowi merasakan bahwa betapa banyak yang dilakukan Pak Jokowi buat negeri ini. Kesini ini ingin membuktikan waktu di retret itu kata Wali Kota Solo ada destinasi wisata favorit baru, namanya wisata Jokowi. Pemirsa, Lebaran menjadi momen penting bagi sejumlah tokoh dan pejabat di Kabinet Merah Putih untuk bersilaturahmi ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Kuatnya magnet politik Jokowi juga menarik Didit Hedri Prasetyo, putra Presiden Prabowo Subianto, untuk datang berkunjung. Bahkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya ingin membuktikan secara langsung adanya fenomena destinasi wisata Jokowi di Sumber Solo. Apakah tuah politik Jokowi masih sakti? Beliau tadi cermatin juga semua ekonomi supaya beliau berharap dan berdoa sukses pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira satu pesan yang sangat bagus. Ya juga beliau minta saya, karena saya di Dewan Ekonomi, Ketua, beliau juga mengingatkan, Pak Luhut juga yang beri masukan. Saya bilang ya Pak, Presiden Prabowo juga kalau kami laporan Dewan Ekonomi, juga beliau minta masukan-masukan yang detail dan saya lihat beliau sangat memperhatikan mengenai itu. Putra Presiden Prabowo Subianto Didit Hedri Prasetyo mengunjungi Jokowi pada Senin sore. Didit menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri kepada awak media. Didit kemudian mengunggah foto bersama Jokowi dan Ibu Iriana di media sosialnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengunjungi Jokowi pada hari Kamis 3 April. Pertemuan berlangsung sekitar 20 menit. Sri Mulyani menyebut kunjungannya hanya untuk silaturahmi. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto juga bersilaturahmi ke rumah Jokowi pada hari Kamis. Bima Arya rupanya ingin menyaksikan langsung destinasi wisata Jokowi. Saya kesini ini ingin membuktikan waktu di retret itu kata Wali Kota Solo ada destinasi wisata favorit baru, namanya wisata Jokowi. Nah, ternyata kesini benar ada wisata Jokowi. Warga dari berbagai daerah datang sini, kemudian spontanitas pertunjukan kesenian budaya dan juga ada kuliner ya, sumbangan dari warga juga. Ya, ini wisata murah meriah sekaligus bisa silaturahmi dengan Pak Jokowi. Siap. Ya, jadi apresiasi teman-teman SMK dan semua budayawan dan semua pengisi acara yang memeriahkan di sini. Sejumlah petinggi Kabinet Merah Putih juga datang, antara lain Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koperasi Budi Aristiadi, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Sebelumnya pada 26 Februari lalu, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad berkunjung ke rumah Jokowi di Solo. Jokowi menyambut Mahathir saat kedatangan di Bandara Adi Sumarmo. Mahathir menyebut dalam pertemuan yang berlangsung tertutup tak ada pembicaraan soal politik. Apakah Solo dengan kehadiran sosok Jokowi masih menjadi magnet politik nasional? Dari Solo, Jawa Tengah, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo didatangi sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih untuk bersilaturahmi dalam momen Lebaran. Peristiwa ini menarik karena Jokowi tidak lagi menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Benarkah kediaman Jokowi di Solo telah menjadi magnet politik tersendiri? Dan apakah fenomena ini menunjukkan tuah politik Jokowi yang masih sakti? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro. Selamat sore, Mas Agung. Sore, Mas Adit. Ya. Baik, Mas Agung, ketika pejabat dari Kabinet Merah Putih satu persatu mendatangi kediaman Pak Jokowi di hari momen Lebaran. Idul Fitri, Lebaran, apa yang bisa Anda baca dari sini? Apakah memang tuah politik Jokowi ini masih sakti atau ini adalah bagian dari Jokowi Effect? Iya, saya kira ini membuktikan ya, mengafirmasi bahwa tuah Jokowi ataupun Jokowi Effect itu masih bekerja dengan sangat kuat karena basisnya kan jelas, selama ini ada media, ya. Kemudian yang kedua ada aspirasi publik dalam bentuk kompetensi beliau memimpin Solo, Jakarta, dan Indonesia. Namun sekarang apa tuah basis Jokowi sekarang? Approval rating ketika dia sebelum selesai masa jabatan yang itu sangat tinggi, 70-80%. Yang kedua ada
endorse yang beliau lakukan dan itu bekerja dengan optimal saat kemarin di Pilpres atas nama Pak Prabowo, kemudian di Pilkada ada 80-an kepala daerah yang terpilih dan itu luar biasa memberikan sensasi dan dimensi kuat bahwa tuah itu memang benar-benar teruji. Apalagi di kabinet sekarang itu rata-rata hampir sebagian besar di-endorse oleh Pak Jokowi karena apa? Kelanjutan dari menteri sebelumnya dan sekarang masih menjabat. Jadi kabinet berkelanjutan itu ya? Persis. Jadi ketika memang hari ini tuah Jokowi itu bekerja, banyak yang datang ke sana, bahkan ada wisata Jokowi, kata salah satu wakil menteri, saya kira ini membuktikan bahwa tuah itu memang bekerja. Tapi apakah akan terkanalisasi dalam efek-efek elektoral yang akan, dalam tanda petik, membackup keluarga Solo, membackup Partai Solo, dan membackup hal-hal lain seperti itu, Mas Adi. Baik, terus ketika kita lihat bahwa anak Pak Prabowo juga, Mas Didit, datang di hari pertama Lebaran gitu ya, Anda melihatnya seperti apa? Iya, itu membuktikan bahwa posisi Pak Jokowi ini penting di orbit strategis kekuasaan kita sebagaimana Pak SBY, sebagaimana Ibu Mega, sebagaimana ex-presiden maupun ex-wakil presiden yang lain. Jadi saya melihat kedatangan Mas Didit itu menguatkan, mengafirmasi bahwa Pak Jokowi ini punya porsi yang penting dan ke depan ya ini akan terus diorkestrasi oleh beliau sendiri. Apalagi kita tahu sosmednya Pak Jokowi masih jalan, terus teman-teman relawannya masih gerak atas nama Projo, atas nama Jokowi Mania, atas nama organ-organ relawan yang lain. Jadi di udara muncul, di darat jalan, belum lagi kalau beliau ikut belusukan misalkan bersama Mas Gibran katakan semacam itu. Jadi saya melihat ini masih akan terus bertahan, tapi tergantung apakah basis ini akan bisa teruji ketika memang dihadapkan pada dinamika kebangsaan yang lebih kompleks. Misalkan ada kebijakan yang kontroversial, ada kegaduhan dan seterusnya. Apakah itu masih bisa bekerja atau tidak? Karena dulu Jokowi Efek itu bekerja atas nama kompetensi beliau. Bekerja atas nama approval rating beliau yang puas ketika beliau memimpin Solo dan Jakarta. Nah sekarang ketika beliau tidak lagi menjadi presiden, basisnya apa? Dan saya melihat lebih ke elit ya, ketimbang ke publik. Yang publiknya pun ini terpecah sekarang. Sehingga beliau harus punya, ya dalam tanda petik, partai ataupun kendaraan politik yang relevan supaya apa? Magnet figurnya ini nggak tergerus, tidak terreduksi, tidak terdegradasi. Kenapa? Kalau dibiarkan seperti ini, ya lama-kelamaan orang akan lupa magnetnya tidak sekuat dulu dan karena memang beliau tidak punya atribut-atribut kekuasaan yang formal seperti itu. Oke, akan lupa. Tapi kalau kita lihat destinasi wisata Jokowi, wah setiap hari didatangi oleh warga, ditayangkan di media-media nasional, bahkan di media digital. Persis. Apakah ini juga, ya saya rasa masih jauh lah dari akan hilang. Betul, kan? Ya mungkin durasi atau reduksi kekuasaannya bisa jadi lebih dari 1 tahun ya Mas. Tapi kalau seorang politisi ulung yang hebat seperti Pak Jokowi akan memikirkan what next-nya seperti itu. Sehingga beliau akan mikir setelah ini apa, mungkin partai, apakah memang organ relawan saja, ormas misalkan. Yang jelas beliau harus punya kaki-kaki itu supaya ketika beliau bermanuver memang punya pegangan jangka panjang. Karena kalau misalkan beliau tidak berpartai, itu kan akan sangat sulit. Ambil contoh misalkan ketika Pak SBY nggak punya Demokrat atau Ibu Mega nggak punya PDIP, mungkin tidak long lasting pengaruhnya, legasinya dan seterusnya. Nah, Pak Jokowi harus bisa memikirkan itu sebagai sebuah kemungkinan besar. Karena kalau misalkan hanya pakai partai perorangannya atau perseorangannya saja, saya kira ini akan lambat laun akan setelah 1 tahun atau 2 tahun akan hilang dengan sendirinya seperti itu. Walaupun memang di kekuasaan ini kaki-kakinya itu masih kuat ya. Apakah atas nama wakil presiden, atas nama menteri, kepala daerah tadi, atau koleganya Pak Prabowo sebagai presiden. Tapi yang jelas dia harus punya dalam tanda petik mainan yang konkret, yang jelas apakah itu partai ormas yang lebih konkret kontributif seperti itu. Baik. Lalu ketika kita melihat juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Pak Luhut ya, ketika kita lihat Pak Luhut juga bilang bahwa saya ini ada di kabinetnya Pak Prabowo ini ya memang tugas juga dari Pak Jokowi untuk membantu di situ. Betul. Nah, kan Anda membacanya seperti apa? Iya, Pak Luhut ini kan bentengnya Pak Jokowi ya di masa lalu. Sehingga ketika sekarang beliau berkunjung itu dalam tanda petik memastikan bahwa yang beliau jaga itu tetap seperti sedia kala dan tidak ada yang berubah dan bisa jadi ini menguatkan posisi Pak Jokowi juga karena kita tahu Pak Luhut masih terlibat di kabinet Pak Prabowo dalam konteks Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Itu posisi yang sangat strategis, apalagi sekarang kontraksi ekonomi kita cukup tinggi kan. Jadi ketika Pak Luhut datang ke sana sedikit banyak memberikan pesan kepada publik bahwa ini Pak Jokowi punya legacy, punya kontribusi besar, tolong kalau kamu mau mengkritik objektif lah, jangan sekedar mengundang kebencian, kata beliau kan seperti itu. Dan saya kira ini hal yang positif, tapi juga bisa menjadi hal yang dalam tanda petik negatif. Kenapa? Karena Pak Luhut ini kan beberapa waktu terakhir punya statement-statement yang agak kontroversial kan. Jadi publik ketika melihat statement tambahan dari Pak Luhut soal Pak Jokowi bisa jadi melihatnya ini benar-benar sekedar endorse, benar-benar sebatas subjektif pribadi karena bawahannya Pak Jokowi atau benar-benar Pak Jokowi itu memang punya kontribusi besar kan seperti itu kalau publik secara keseluruhan. Tapi saya mengapresiasi kenapa? Karena
apapun yang dilakukan Pak Jokowi di masa lalu, baik atau buruk, minus atau plus, kita memang harus mengapresiasi seluruh kepala negara kita, presiden kita. Kenapa? Ini tradisi yang harus kita wariskan ke penerus. Kenapa? Agar perdebatannya tidak terlalu panjang, pro kontranya tidak terlalu membesar. Betul. Sehingga ketika ada apresiasi, ketika ada masukan, ini bagian dari bagaimana demokrasi kita bisa lebih semakin berkualitas, Mas Adit. Baik, Mas Agung, tapi ini kan juga kayak fenomena baru ya, ketika kita lihat bahwa presiden yang sudah tidak lagi berkuasa, tidak menjabat, kemudian tetap punya pengaruh yang luar biasa, getaran efek yang luar biasa. Apakah ada presiden selain Pak Jokowi yang bisa melakukan ini? Pak Jokowi ini diuntungkan karena usianya masih relatif muda, Mas Adit ya. Satu. Yang kedua tadi, beliau masih aktif di media, aktif di luar media, di darat, dalam tanda petik belusukan dan seterusnya. Yang ketiga, beliau punya kaki-kaki politik di semua cabang kekuasaan. Di eksekutif, di legislatif, bisa jadi di yudikatif juga gitu. Jadi ini semuanya bekerja serentak. Ketika misalkan hari ini ada wisata Jokowi, Solo menjadi epicentrum politik yang baru, saya melihat ini hal yang wajar, sangat rasional dan realistis. Kenapa? Karena Pak Jokowi belum selesai, belum purna, semuanya masih bergerak. Dia sendiri pun masih turun. Memastikan Mas Gibran sebagai wapres maksimal, Mas Kaisang sebagai ketua PSI juga, Mas Bobi sebagai gubernur apalagi. Itu ya di keluarganya sendiri, belum di keluarganya. Jadi saya melihat, ya kalau misalkan hari ini orang memandang sebelah mata Pak Jokowi, keluarga Solo, saya kira kurang pas. Betul. Justru harus dirangkul, justru harus dilibatkan, kolaborasinya apa, jangan terus dibentur-benturkan. Karena tuah dan kesaktian masih nyata ya. Nyata sekali. Baik, tapi ketika melihat bahwa tadi Anda katakan ada kaki-kaki di eksekutif, kemudian di legislatif, Anda dengan terang benderang menyatakan itu, ini sebetulnya Pak Jokowi sendiri atau punya tim sebetulnya di belakangnya? Pastilah orang seperti Pak Jokowi tidak bekerja sendirian mengorkestrasi itu semua. Pasti ada mastermind-nya, pasti ada semacam eksekutornya, jenderal lapangannya, playmakernya dan seterusnya kalau kita main bola. Jadi Pak Jokowi ini ya saya kira karena sudah melakukan apa yang memang seharusnya di masa lalu dan sekarang itu tinggal menuahkan semacam return of investment kalau bahasa ekonomi, Mas. Jadi dia tinggal menerima efek-efek positifnya saja, kemudian gainnya dan seterusnya, sehingga apa yang beliau rasakan ya istilah kata tinggal pencet aja tuh barang jalan gitu. Nggak perlu beliau terlalu jauh mengorkestrasi, ya beliau diam aja sebenarnya udah tahu apa yang harus dikerjakan oleh relawannya, oleh kaki-kaki politiknya tadi, oleh keluarganya sendiri. Tapi ini kan juga skalanya bukan cuma skala nasional. Ketika Pak Mahathir datang, itu kan luar biasa. Betul. Ya karena memang sedikit banyak kan negara-negara sahabat melihat ya sampai sejauh mana para mantan presiden ini punya kontribusi dan efek-efek elektoral yang bisa membantu mereka ketika melakukan pendekatan ke presiden yang sekarang terpilih semacam itu. Dan ketika Pak Mahathir datang ya itu membuktikan bahwa negara jiran kita mengakui bahwa Pak Jokowi ini punya kontribusi dan dedikasi besar untuk Indonesia dan pengaruhnya ternyata masih bertahan karena nggak mudah loh dikunjungi Pak Mahathir, kemudian ke kediaman pribadi nih Mas, bukan ke istana kan. Jadi itu kan sangat dalam, sangat intim dan saya melihat memang itu bisa menjadi pertimbangan dan masukan juga untuk publik bahwa Pak Jokowi ini masih banyak kontribusi yang bisa beliau berikan. Terlepas misalkan ada pro kontra di balik itu, yang jelas kita harus bisa melihat sisi positifnya. Saya mengajak melihat itu supaya apa? Supaya ke semua mantan presiden kita bisa melihat sisi-sisi di mana kita bisa berkolaborasi dengan mereka. Dari mulai Pak Soekarno sampai Pak Prabowo nanti misalkan. Jadi apa sisi positif mereka itu bisa disumbangsikan untuk negeri kita. Ketimbang kita melihat sisi negatif mereka, pro kontranya, itu nggak akan pernah selesai perdebatannya. Yang ada kebencian, yang ada permusuhan, pertengkaran, dan nggak pernah move on kita sebagai bangsa. Nah, kita harusnya menghindari itu, fokus bagaimana kita bisa memberikan sisi-sisi positif dari mereka supaya apa? Kontribusi terbaik mereka bisa memberikan atau mempercepat pembangunan kita. Baik, tapi untuk membendung media digital itu kan satu PR yang besar. Iya, betul. Karena memang kan geraknya eksponensial. Terus juga kita tahu ya tangan netizen tuh nggak ada yang bisa mengendalikan kan Mas. Jadi yang bisa mengendalikan ya mereka sendiri dan dalam tanda petik ya orang seperti Pak Jokowi bisa mendulang positif ataupun citra negatif dari netizen itu. Dan saya melihat dalam konteks ini Pak Jokowi mampu meminimalkan atau menyimbangkan itu. Pun ada yang negatif ke beliau, ada yang kontra, ternyata tetap ada yang positif. Dan itu bisa kita lihat di kediaman pribadi beliau kan. Kan nggak mungkin misalkan dimobilisasi media, warga, tokoh-tokoh elit nasional maupun internasional datang ke Solo. Istilahnya dalam tanda petik dibayarin ke sana, mau berapa banyak habis budgetnya kan seperti itu. Artinya memang ada yang memang benar-benar datang atas nama pribadi yang memang terinspirasi dengan Pak Jokowi sampai hari ini seperti. Tapi ada juga yang mungkin kontra melihat itu
cuman settingan atau cuman buat-buatan, ya nggak masalah gitu. Bisa jadi itu bagian dari dinamika kita berbangsa, dan saya harus mengatakan ya kita fair aja. Kalau memang kita lihat bagus, ada manfaatnya, ya sudah kita apresiasi. Tapi kalau memang ada sisi-sisi yang perlu kita kritisi, ya udah kita berikan masukan sebatas itu. Jangan sampai ini terlalu jauh kebenciannya dan seterusnya. Baik. Lalu Anda melihat apa yang hari ini dilakukan Pak Prabowo untuk merangkul Pak Jokowi, kemudian merangkul SBY, bahkan ya ke Ibu Mega juga seperti itu kan. Nah, ini sebetulnya bagaimana Anda menilai bahwa apa yang dilakukan oleh presiden yang hari ini berkuasa, kemudian merangkul presiden yang sudah selesai gitu kan? Tinggal tugas Pak Prabowo itu Ibu Mega, Mas ya. Apa yang dilakukan ke Pak Prabowo, ke Pak SBY, kemudian Pak Jokowi itu sudah pada porsinya. Ada event diundang, dilibatkan. Ya terakhir saya lihat ada Danantara, Dewan Pengawasnya Pak SBY dan Pak Jokowi. Nanti Ibu Mega mungkin bisa jadi kan posisinya beliau masih di BRIN ya, atau masih di BPIP gitu ya. Nggak masalah gitu. Jadi maksud saya para kepala-kepala negara yang pernah memimpin bangsa ini dilibatkan dalam konteks yang produktif. Supaya apa? Supaya Pak Prabowo ini nggak sendirian mikirin ini gitu. Dan kolaborasi itu sangat positif, sangat penting gitu. Jadi sudah pada tepatnya, dan kita menanti memang politik nasi goreng itu jadi dimasak dalam waktu dekat. Kalau memang bisa lebih cepat, politik ketupat sayur juga boleh gitu kan. Karena momennya lebaran seperti itu. Tapi ketika melihat keeratan hubungan Prabowo dan Jokowi, apalagi ketika dalam acara Gerindra sampai memekikan dan meneriakan hidup Jokowi, apa yang bisa dimaknai dari situ? Iya, memang relasi antara Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo ini sangat intim, sangat hangat, sangat dekat semacam itu. Karena kita tahu memang ada sumbangsi besar kemenangan Pak Prabowo itu di-endorse oleh Pak Jokowi. Sehingga sedikit banyak ya sukar untuk tidak mengatakan Pak Prabowo ingin membalas itu dalam porsi-porsi yang sehat, yang memang dalam koridor-koridor demokrasi kita. Jadi kalau misalkan dibandingkan Ibu Mega, ini rasanya relasi sebatas relasi personal. Sementara dengan Pak Jokowi ini relasinya institusional ada, karena memenangkan dia presiden, personal juga kena, karena pernah menjadi menterinya beliau kan. Terus juga secara intens mereka berkomunikasi, dimanapun mereka bisa ketemu, di warung, di rumah, di mana aja. Sama Bu Mega ini kan terbatas. Nah, saya berharap relasi ini bisa seimbang ke depannya antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan Pak SBY, Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Supaya apa? Supaya Pak Prabowo semakin objektif melihat pembangunan bangsa kita ke depan. Ada dari sisi dalam kekuasaan, apakah itu Pak SBY, apakah itu Pak Jokowi. Ada dari luar kekuasaan, apakah itu Ibu Mega dan seterusnya. Kenapa? Kalau misalkan itu Pak Prabowo terima semua secara intensif, kan sehat bangsa kita. Demokrasi kita jalan. Dan Pak Prabowo bisa lebih utuh melihat, oh Indonesia yang dimaksud oleh semua pemimpin-pemimpin yang pernah memimpin ini demikian. Dan saya kira itu bingkai yang kita harapkan sebagai masyarakat, supaya apa? Supaya ya check and balances jalan, demokrasi makin baik, masyarakat semakin sejahtera karena mendapat input banyak ya, masukan, saran, kritik dari siapapun. Tapi apakah ini langkah yang baik untuk Pak Prabowo ketika orang masih terus melihat bahwa ya masih di bawah bayang-bayang Pak Jokowi kan? Dalam 4 tahun ya, pada titik tertentu ketika dinamika kebijakan ini makin terus bergulir, ada pro kontra, ada kegaduhan, kebutuhan akan sosok di luar Pak Jokowi itu akan semakin membesar dengan sendirinya. Dan peran Pak Prabowo di sini harus sebagai pemersatu yang mengakomodasi semua presiden-presiden tadi, harus bisa berkompromi mencari titik tengah, titik temu, supaya mengajak semua presiden X tadi melangkah bersama melihat satu titik bagaimana nih misalkan ada masalah kemiskinan. Solusi dari Pak SBY gimana, Pak Jokowi, Ibu Mega. Sehingga bingkai itu yang mempersatukan. Walaupun memang sulit. Mendudukkan misalkan Pak SBY dengan Bu Mega, Pak Jokowi dengan Bu Mega itu kayaknya agak sulit. Agak mungkin sekarang boleh dibilang mustahil gitu kan. Karena memang punya cerita masa lalu yang belum tuntas. Tapi kalau bingkainya ke arah keindonesiaan, kebangsaan, kita menghadapi sebuah krisis besar, saya kira mungkin kok. Dulu kan kita berpikir perdamaian Indonesia dengan GAM misalkan, itu kan susah. Ternyata ketika ada tsunami ya, kalau misalkan ini mungkin ada tsunami politik, kalau di sana kan tsunami beneran tuh. Bisa itu damai. jadi momentum. Ada momentum tertentu, ternyata bisa kok kita damai, selesai masalah. Tapi di sini ada misalkan dalam tanda petik tsunami politik yang akhirnya membuat duduk bersama, ada krisis yang harus menyelesaikan solusi dengan komprehensif, sangat mungkin bisa. Ya karena kan ketika kita berkaca dari sebelum-sebelumnya, ketika presiden berkuasa ya sudah, dia akan punya cara mainnya sendiri, tidak perlu lagi ngelihat presiden yang ke belakang. Tapi kan ini beda banget ketika apa yang sedang dimainkan oleh Pak Prabowo. Tapi ini langkah yang tepat menurut Anda? Persis, karena kebutuhannya, tantangan kita hari ini sangat kompleks, Mas. Jadi dari luar, dari dalam
Islam juga gitu. Jadi kalau sendirian kita mikirin semua hal ini, saya khawatir justru nggak selesai masalahnya dan akarnya seperti itu. Jadi dengan melibatkan semua pihak tadi, harapannya solusi yang sebenarnya bisa diraih, akarnya bisa dicabut, akhirnya apa? Titik tengahnya dapat, rekonsiliasi juga, masyarakat sejahtera, kan pengen kita begitu. Ya, tujuan akhirnya masyarakat sejahtera. Baik, terima kasih Mas Agung Baskoro atas waktunya telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu. Amin.